Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik. Nam, pada malam hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan belajar pada mata pelajaran selanjutnya pada kursus Afadi ini, yaitu shorof ya. Dan shorof ini kita akan menggunakan kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi ya. Al-Kafi fi ilmi sarfi. Ini diberi nama Al-Kafi. Kafi itu maksudnya cukup gitu ya. Yang mencukupkan ini Al-Kafi fi ilmi sarfi. Jadi ini berharap mungkin penulisnya agar kitab ini itu sudah mencukupkan bagi orang yang akan belajar ilmu shorof. Nah, dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwasanya nahwu dan shorof itu berbeda. Ya, kalau nahwu itu mempelajari harokat akhir pada suatu kata, kedudukan kata. Nah, sementara kalau shorof ini mempelajari perubahan struktur kata. Ya, perubahan struktur kata. Nah, jadi berbeda antara nahwu dan shorof. Nah, kemudian kita akan sedikit baca muqaddimahnya, ya. Dan muqaddimahnya ini berbeda dengan nahwu. Nah, Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida wa ashkuruhu ala ihsanihi alladhi masdaruhu mujarradun wa fadl. Nah, segala puji bagi Allah, ya, pujian yang telah mencukupkan dengannya nikmat-nikmatnya, ya, dan mencukupkannya dengan tambahan-tambahannya, dan juga wa ashkuruhu ala ihsanihi, dan saya bersyukur kepada Allah atas uh, ihsannya, atas kebaikan Allah, ya. Alladzi masdaruhu mujarradun wa fadlih, yang sumbernya itu adalah berasal dari keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Fasubhana man taqaddasat sifatuhu, maka segala maha suci Allah, ya, dari apa yang fasubhana man taqaddasat sifatuhu, ya, maka maha suci Allah, ya, maha suci dia, ya, maha suci Allah yang sifat-sifatnya itu telah dimuliakan, ya, telah disucikan. Anis syabihi wal misali wa anis syabihi wal misal, ya, dari penyerupaan dan juga permisalan, ya. Wa tanazzahat af'aluhu, dan juga tindakan-tindakan Allah yang telah disucikan, ya. Anin naqsi wal alal, dari kekurangan dan juga penyakit. Nah, wa usalli wa usallimu ala rasulihil jalil, dan saya bersolawat dan salam kepada rasulnya, ya, maksudnya Muhammad, ya, rasulnya al-jalil yang mulia, wa ala alihi wa sahbihi, ya, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, alladzina ittaba'uhu fi sa'atil asrah, ya, wa dzalil, yang telah mengikutinya, itu mengikuti Nabi fi sa'atil asrah, pada saat-saat yang sulit, ya, usrah, ya, pada saat-saat yang sulit, wa dzalil, dan rendah, ya. Sebagaimana kita tahu, ya, para sahabat Nabi itu mengikuti Nabi jauh dari sejak uh, banyaknya penindasan dari kaum kafir Quraisy, ya. Wa ba'du, ya, dan setelahnya, fa inna hajata abna'il muslimin, karena sesungguhnya kebutuhan anak-anak kaum muslimin ila ma'rifatil lughatil arabiyyah, kepada pengetahuan bahasa Arab, daruriyun, itu darurat, ya, daruriyun jiddan, darurat sekali, ya. Idh biha sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnah, karena dengannya adalah bisa menjadikan pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad amarana Allahu an natamassaka bihima, dan Allah telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya, dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa na'malu bihima, dan kita mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, ya, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Wa la yumkinu an nafhamaha fahman tamman, dan kita tidak akan mampu memahaminya dengan sempurna. Nah, kita tidak akan mampu memahaminya dengan sempurna illa ba'da ma'rifatil lughatil arabiyyah, kecuali setelah, ya, setelah mengetahui uh, bahasa Arab, ya. Wala siyama fin nahwi was-sharaf, ya. Terlebih lagi pada nahwu dan sharaf. Nah, karena ini seperti yang pada pertemuan kemarin saya katakan, ya, bahwasanya nahwu dan sharaf ini adalah kunci utama
sebelum seseorang itu masuk ke dalam kitab-kitab para ulama. Waqad asdaruna waqad asdaruna al-muyassar fi ilmi nahwi fi thalathati ajza'in. Dan saya telah mengeluarkan dan kami telah mengeluarkan al-muyassar fi ilmi nahwi, kitab yang kemarin, kitab Nahwu Muyassar itu fi thalathati ajza'in, pada 3 juz ya. Jadi kitab Nahwu Muyassar itu aslinya ada 3 juz ya. Yang kita pelajari itu secara runtut. Kita belajar jilid 1 ya, selesai. Nanti kalau misal Bapak, Ibu-ibu semuanya berminat untuk melanjutkan, kita lanjutkan ke jilid 2 ya. Makin mantap lagi, lanjut lagi ke jilid 3 seperti itu. Nah, jadi ada 3 jilid totalnya dari kitab Nahwu. Nah, Nahwu Muyassarnya. Wa asdaruna kadzalika al-kafi fi ilmi sarfi. Dan begitu juga kita telah mengeluarkan kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi ini ya. Fi salah satu ajzain. Itu ada 3 juz juga, ya 3 jilid. Nah, dan kita yang belajar sekarang ini jilid 1 ya. Al-juzul awal fi sulasi wal mujarrad. Nah, juz yang pertama itu pembahasan tentang sulasi mujarrad ya. Fi'il sulasi mujarrad. Nah, apa itu fi'il sulasi mujarrad? Nanti insyaallah lebih paham ketika masuk ke materinya. Wal juz'u tsani fi sulasil mazid wa ruba'i al mujarrad wal mazid al mulhaqati. Sementara jilid 2 pada kitab sorofnya itu akan membahas tentang sulasi mazid dan juga rubai, mujarrad dan juga mazid dan juga mulhak-mulhaknya. Wal juz'u tsalits, dan bagian yang ketiga fil mahmuz ya. Pada fi'il mahmuz wal mudha'af, dan fi'il mudha'af dan fi'il mu'tal. Nah, waqad wada'tuhu bi'ibaratin sahlatin wa amsilatin katsirah. Dan sungguh saya telah menulisnya dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dan contoh-contoh yang banyak. Wa tamrinat nafi'ah, dan latihan-latihan yang bermanfaat ya. Diusahhila fahmahu wala siyama lil mubtadi'in, agar memudahkan pemahamannya ya, terutama bagi para pemula fitirasatin sarfi, pada untuk para pemula pada pembelajaran sorof ya. Jadi memang Ustadz uh, Aceng Zakaria itu memang menulis kitab ini ditujukan untuk pemula, jadi jangan ragu ya. Wallahu as'alu wallahu as'alu an yakuna nafi'an lil muallimin wal muta'allimin wa amalan salihan li wa ja'alni min warathati jannatin na'im. Dan semoga Allah dan wallah, dan demi Allah ya, saya memohon semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi orang yang mengajarkannya dan bagi orang yang belajar. Wa amalan salihan, dan ini menjadi amal soleh ya, li bagi saya, wa ja'alani, dan menjadikan saya min warathati jannatin na'im, menjadi termasuk ke dalam golongan yang mendapat warisan ya, jannah yang jannatin na'im, itu jannah yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-muallif ya, penulisnya Ustaz Zakaria bin Ahmad Karhi ya. Ini nama beliau ya, Ustaz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Nah, jadi kita akan belajar ya, asatidzah sekalian, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis. Dan di sini ya, di jilid 1 ini semuanya dasar, dan kita akan belajar pelan-pelan ya. Dan kalau misal nanti ada yang kurang paham ya, itu jangan pernah ragu untuk bertanya ya, jangan pernah ragu untuk bertanya. Dan afan kalau misal ada tulisannya yang scanannya ini ada yang agak kabur ya, atau bagaimana itu, uh, karena ini scan-nya manual ya. Scan-nya manual. Saya scan ini tuh dari HP, satu-satu per halaman. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang blur, mungkin kurang jelas, ada yang miring. Nah, itu mohon dimaklumi ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Oh ya, dan beberapa yang masuk ya, yang mau pesan bukunya, insya Allah besok ya diproses ya. Qadarullah. Tadi adminnya itu di pengecekan stok, bilang ada ya, insya Allah ada, stoknya ada, cuma masih ini pengecekan, masih memastikan lagi sedikit, karena tiba-tiba tidak hanya satu orang ya, ada beberapa orang yang order gitu kan. Nah, tapi insya Allah ada cukup stoknya. Nah, baik, kita masuk ini, masya Allah ya, banyak juga ini pada jilid 1. Ini selesai jilid 1 itu insya Allah sudah cukup untuk bisa membaca
apa namanya, beberapa halaman dari Arab Gundul ya. Nah, kita masuk. Baik, ilmu tasrif ya. Ilmu tasrifi. Ya, ini dibacanya ilmu tasrifi ya. Ilmu tasrifi. Nah, bagi yang punya atau yang mungkin ngeprint atau yang sudah punya kitabnya bisa di ini ya. Ilmu tasrifi gitu ya. Tasrifi. Nah, ilmu tasrif namanya ya. Bisa disebut sorof, bisa juga disebut tasrif ya. Apa itu tasrif? Nah, saya mohon bantuannya untuk dibaca. Saya ingin Akhi Iwan Hermawan, tafadhol. Ada? Ustaz. Nah, Aduh, Ustaz. nah, Bismillah. Ilmu silakan. tasrif. Ilmu Mm, tasrif. Terus di bawahnya. At-tasrifu lugotan at-tasyir. Terus bawahnya. Wastilahan Terus nahwilu al-usli al-asli. al-asli wahidi ila amsilati mukhtalifati lima'ani. Maks, Lima'ani. terus Maksudatin la tahsulu illa biha. boleh sekalian contohnya, mislu, silahkan. Mislu kataba yaktubu. Uktub katibun. Maktubun. Maktabun. Terus di bawahnya. Nasoro yansuru. Ansur. Unsur. Nasirun. Unsur. Nasirun. Mansyurun. Mansorun. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, baik. At-tasrifu lughatan. Kita akan belajar di sini ya. At-tasrifu lughatan. Apa itu tasrif? Ya. At-tasrif, ya. Apa sih artinya tasrif? Tasrif lughatan. Lughatan itu maksudnya secara bahasa, ya. Secara apa? Secara bahasa. Saya jauhkan dulu. Secara bahasa apa? At-tasrifu lughatan secara bahasa artinya at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Yaitu artinya saya tulis di sini ya. At-taghyir artinya perubahan. Perubahan ya. Nah, artinya perubahan. Secara bahasa itu tasrif itu artinya perubahan. Kenapa dikatakan perubahan? Ya karena memang berubah katanya, ya. Contohnya di sini ada kata apa? Berubah jadi yaktubu. Berubah lagi jadi uktub. Berubah jadi katibun. Berubah jadi maktubun. Berubah jadi maktabun. Nah, kan berubah. Tadinya kataba, ketambahan ya jadi yaktubu. Terus ya-nya dirubah jadi alif. Terus ba-nya disukun uktub. Nah, berubah lagi. Sekarang berubah lagi. Alifnya ada di tengah. Katibun. Terus berubah lagi jadi maktubun. Berubah lagi jadi maktabun, ya kan? Berubah kan? Makanya artinya itu secara bahasa itu perubahan karena memang berubah. Katanya berubah, gitu kan? Dari yang begini kemudian jadi seperti ini. Kalau nahwu kan kemarin nggak gitu, ya. Nahwu itu hanya kataba, nahwu itu seperti gimana kemarin? Kitabun berubah jadi kitabin, berubah jadi kitaban. Bunyinya itu tetap kitab, kitab, kitab gitu kan, tetap sama. Ini dari bunyinya sudah beda ya kan? Kataba, yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Nah, beda. 6. Wastilahan, ya, dan secara istilah, ya, istilahan maksudnya ini secara istilah, ya, ini istilah, ini kan juga sudah jadi bahasa Indonesia.
Ya, istilah. Istilah itu kan bahasa Indonesia kan istilah. Nah, istilah secara istilah ini apa maksudnya? Nah, apa itu tasrif secara istilah? Secara istilah, tasrif itu adalah tahwilul asli, ya. Tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin, ya. Tahwil ini juga artinya uh, uh, perubahan sama, ya, perubahan sama. Ya, artinya juga perubahan, perubahan, ya, asal, ya, asli atau pokok gitu ya, pokok. Perubahan pokok al-wahid yang satu, ya, yang satu ila amsilatin kasiroh, ke, ya, ya, ke amsilah, amsilah, eh, ke contoh-contoh, ya, ke contoh-contoh mukhtalifah. Mukhtalifah ini artinya berbeda, ya, berbeda, ke contoh-contoh yang berbeda, lima anin, ya, untuk apa? Untuk makna, ya, makna, untuk makna, ya, maksudah, maksudatin, yang dimaksud, yang untuk makna yang dimaksud. Itu makna yang dimaksud la tahsulu illa biha. Yang tidak, ya ini artinya tidak, ya. La itu artinya tidak, ya. Kalau ya, naam kan ya. Oh, kalau ya naam maksudnya. Nah, kalau misal tidak itu la, ya. Jadi kalau ketemu kata la di Quran atau hadis artinya tidak, ya. Yang tidak teraih, ya. Teraih ini kan bahasa Indonesia, ya. Meraih sesuatu, ya. Teraih, yang tidak teraih illa. Nah, illa ini artinya kecuali, ke kecuali, ya, kecuali pihak, ya, kecuali dengannya, dengan, ya, ya, kecuali dengannya. Maksudnya bagaimana? Nah, secara istilah tasr itu adalah perubahan pokok yang satu, ya, maksudnya kata yang satu itu, ya, pokok yang satu itu, perubahan pokok yang satu, ya, perubahan satu kata itu, ya, ila amsalatin mukhtalifah, yang kemudian berubah menjadi banyak kata, ya, berubah menjadi banyak kata, berubah menjadi contoh-contoh yang banyak gitu ya. Contohnya seperti ini tadi, ya, seperti apa? Seperti kata kataba ini. Kataba ini berubahnya banyak. Jadi yaktubu, jadi uktub, jadi katib gitu kan. Jadi maktubun, jadi maktabun. Ya. Lima anin maksudah, untuk makna yang dimaksud. Ya, untuk makna yang dimaksud. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk makna yang diinginkan. Ya, untuk makna yang dimaksud atau yang diinginkan. Ya. Misal, ya, kataba. Kataba itu artinya menulis. Ya. Tapi saya inginnya bukan menulis, tapi penulis. Gimana? Apakah bisa menggunakan kata kataba? Jawabannya tidak bisa. Harus dirubah. Jadi apa? Jadi katibun. Nah, ini katibun ini artinya penulis. Ya, katibun artinya penulis. Nah, ini saya kasih contoh satu ya. Katibun artinya penulis. Nah,
Jadi kalau misal saya pengen maknanya itu penulis, saya nggak bisa pakai kata-kata dirubah jadi katibun. Nah, saya pengennya kata yang lain. Misalnya tulislah, maka saya nggak bisa pakai kata pakainya uktub. Nah, uktub ini artinya tulislah. Ya, uktub artinya tulislah. Artinya tulislah. Jadi, ya, yang dimaksud ini adalah yang dari ya perubahan dari yang pokok yang satu, kata yang aslinya itu satu, kemudian dirubah menjadi contoh-contoh yang banyak, ya, menjadi cabang-cabang, ya. Tujuannya apa? Untuk makna lima'anin maksudah, untuk makna yang dimaksud, untuk makna yang diinginkan oleh orang tersebut, ya. Inginnya dia bilang apa? Dia inginnya bilang penulis. Dia nggak bisa bilang pakai kata ba, dia harus merubah kata ba jadi katibun. Nah, seperti itu. Dia pengennya bilangnya tulislah, maka dia harus merubah kata ba jadi uktub. Nah, nggak bisa di posisi kata ba, nggak bisa, harus dirubah. Nah, harus dirubah di tasrif. La tahsulu illa biha, ya, yang tidak teraih kecuali dengannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita ingin merubah kata, ya, yang tadinya kata ba ini artinya kan menulis, ya. Ininya menulis. Menulis. Kata ba artinya menulis. Nah, la tahsulu illa biha. Yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan tasrif itu. Jadi kalau kita ingin memakai kata tulislah, kita nggak bisa menggunakan kata-kata ba. Kita harus menggunakan yang namanya tasrif. Harus ditasrif, dirubah. Dirubah dari kata ba menjadi uktub. Nah, itu harus dirubah. Kita nggak bisa mencapai kata uktub, ya, tulislah, kecuali dengan mempelajari ilmu tasrif, ilmu sorof. Ya. Yang tadinya kalimat pasif, ya, menulis, berubah jadi kalimat perintah, uktub. Nah, proses perubahannya dari kalimat pasif menuju kalimat perintah itu tidak bisa diraih kecuali dengan belajar ilmu sorof. Nah, seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah prosesnya, perubahan dari satu kata menuju kata yang lain. Seperti itu. Nah, coba sampai sini kira-kira mulai ada gambaran atau tambah bingung? Pripun? Sampun nonton gambaran apa dereng ini? Sudah ada gambaran apa atau tambah bingung ini? Gimana? Menurut antum ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Paham atau tambah bingung? Insya Allah paham Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Yang ikhwan bagaimana? Paham tidak ini? Atau bingung? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, karena kalau contoh ini kan contoh nanti insya Allah dipelajari juga di dars yang selanjutnya. Nasoro jadi yansuru, jadi unsur, jadi nasirun, mansurun, mansorun. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah ad-dhamir. Ini saya kasih harokat biar ini, oh iya. Ini kalau ini pakainya biru aja. Nah, mana tadi? Ad-dhamir. Ya, at-dhamir, apa itu dhamir? Nah, saya mohon bantuannya sekarang dari akhwat. Nah, silakan dari akhwat siapa? Mungkin siapa ya? Ukhti Yuliati. Mohon bantuannya, bisa dibaca? Naam, Nah, hadir. silakan. Ad-dhamir ad-dhamiru huwa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallimin au mukhatab au ghaibin mithlu ana anta huwa. Jazakallah khairan. Oh, iya. Baik.
Ad-dhamir, apa itu dhamir? Ya, tadi kita sudah belajar tasrif, ya, tasrif. Sekarang kita belajar dhamir. Nah, ini. Apa sih dhamir itu? Dhamir dia, ini sudah ya, tidak perlu dia karena kemarin sudah kan di nahwu kan. Dhamir dia, ya ini. Ini dia, ya, dia maksudnya dhamir itu. Nah, ini ditulis sebagai penegasan seperti kemarin kita bahas pada pertemuan pertama, ya. Adalah ma, yaitu apa, ya. Ya, apa naba, ya, apa yang menggantikan, ya, naba yang menggantikan, yang menggantikan, yang menggantikan. Nah, kurang atas. Apa yang menggantikan an zahir, ya, dari apa yang uh, ini dari, ya, dari, ya, dari apa yang zahir. Zahir itu nampak. Zahir artinya nampak, ya, dari apa yang nampak. Nah, waya dulu, ya, dan menunjukkan, ini saya tulis di sini ya, biar nggak terlalu penuh, dan menunjukkan, dan menunjukkan, dan menunjukkan ala mutakallimin, ya, ala itu artinya kepada, dan menunjukkan kepada, bentar ya, ini diterjemahkan per kata dulu, nanti penjelasannya insya Allah setelah ini. Mutakallimin, nah mutakallimin ini artinya apa? Orang yang berbicara, ya, orang yang berbicara, orang yang berbicara, ya, berbicara, ya, ini namanya mutakallim, orang yang berbicara. Ini saya sedang berbicara, ini namanya mutakallim, ya. Mukhatab, ya, au itu artinya atau, ya, atau. Nah, tahu. Kemudian mukhatab itu artinya lawan bicara, lawan bicara, ya, lawan bicara, ya. Orang kan kalau bicara nggak mungkin sendirian kan, kalau orang normal ada lawan bicaranya. Nah, lawan bicara itu namanya mukhatab, ya, lawan bicara. Au ghaib, ya. Atau ghaib, ya. Ghaib itu maksudnya ghaib, ya, kita sering dengar makhluk ghaib, makhluk ghaib, ya. Ghaib itu gimana maksudnya? Ghaib itu maksudnya adalah orang, di sini maksudnya adalah orang yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, ya, dibicarakan, ya. Maksudnya orangnya tidak hadir, gitu ya, orangnya tidak hadir, ya. Contohnya seperti apa? Seperti ana itu artinya saya, gitu ya. Saya, ada anta artinya kamu. Kemudian ada juga huwa, ya, huwa ini sudah tadi artinya dia, ya, huwa artinya dia. Nah, baik, sekarang kita baca, ya, pelan-pelan. Nah, al-dhamiru huwa manaba an zahirin, ya. Domir itu adalah apa yang menggantikan sesuatu yang nampak. Apa yang menggantikan sesuatu yang nampak, ya. Maksudnya sesuatu yang nampak. Nampak itu kan berarti muncul, ada, ya. Sesuatu yang nampak yang muncul. Sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang nyata. Ya, zahir maksudnya nampak, maksudnya nyata. Wa yadullu ala mutakallimin, dan menunjukkan kepada orang yang berbicara, au mukhatabin, atau lawan bicara, au ghaibin, atau orang yang dibicarakan, ya.
Contohnya, ana, saya, anta, kamu, huwa, dia. Gitu ya. Ustaz, masih belum paham? Ya, jadi gini. Kan ada yang namanya manusia itu kan punya nama ya. Manusia itu kan punya nama. Ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Khalid, ada yang namanya siapa namanya? Misalnya di Indonesia ada yang namanya Siti misalnya kan. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, orang-orang tersebut ya, kalau kita tidak ingin nyebut namanya, kita ganti pakai sebutan kata lain, yaitu dia misalnya. Ya, dia atau kamu gitu kan. Meskipun ada namanya orangnya gitu kan. Atau saya ini ada namanya, nama saya Adi gitu kan. Ketika saya berbicara, apakah saya harus menyebutkan Adi? Ya, Adi ini sedang berbicara, itu kan tidak perlu kan. Saya. Nah, makanya saya ganti pakai kata ana. Nah, jadi ana ini sebagai pengganti dari sesuatu yang nyata, yaitu nama Adi itu kan. Nah, kemudian misal saya berbicara dengan Muhammad ya. Nah, tunggu sebentar. Kemudian misal saya berbicara dengan Muhammad ya. Saya sedang ngobrol, pasti saya bilang Muhammad ya. Kamu gitu kan. Nah, kamu itu sebagai apa? Sebagai mengganti dari kata Muhammad itu ya. Tunggu sebentar ya, Astagfirullah. Baik, afan ya. Saya ulangi sebentar. Nah, jadi tujuannya dari dhamir itu adalah untuk menggantikan nama-nama itu, biar kita tidak perlu menyebutkan namanya secara langsung. Ya, saya, kemudian ada dia, kemudian ada kamu, ya, kemudian ada mereka, ada dia laki-laki, nanti ada dia perempuan. Nah, tujuannya diberikan kata ganti itu adalah untuk menggantikan sesuatu yang nyatanya itu memang ada. Yang nyatanya memang ada, yang zahir, yang nampak. Nah, seperti itu. Dan ini menunjukkan kepada orang yang berbicara, ya, atau lawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Ya, pasti masuk ke dalam salah satunya. Domir ini, ya, kata ganti ini, ya, domir ini bisa kita artikan sebagai apa? Sebagai kata ganti. Ya, afan ya, ini qadarullah. Mungkin beberapa ada yang ini ya paham ya. Anak saya tiba-tiba kebangun terus nangis. Nah, kata ganti ya. Domir ini namanya kata ganti lah. Dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti. Ya, sebagai kata ganti. Nah, dan kata ganti itu pasti merujuk kepada baik orang yang berbicara, atau lawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Nah, baik. Sampai sini, apakah jelas? Sempat tadi Afan ya ada gangguan terus terpotong beberapa saat. Bagaimana Ibu dan Bapak semuanya? Ikhwan dan Jelas, akhwat. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik. Kemudian kita masuk sedikit ya, karena sudah mendekati jam 9. Ya. Domir. Nah, kata ganti atau domir ini dibagi jadi dua. Ya, domir itu dibagi jadi dua.
ada domir munfasilun, ada domir muttasilun. Nah, tenang, tidak usah terlalu puyeng dulu, nggak apa-apa. Santai saja. Intinya domir itu ada dua. Ada yang munfasil, ada muttasil. Ya. Munfasil, ya, yang munfasil ini maksudnya yang terpisah. Ya, yang terpisah. Munfasil ini artinya terpisah. Nah, sementara yang muttasil ini maksudnya adalah yang bersambung, ya, atau menyambung, ya, bersambung. Domir yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim, ya, bersambung dengan isim. Bersambung dengan isim. Nah, apa itu isim? Isim adalah kata benda. Isim adalah kata benda. Nah, kalau ini kan nggak nyambung. Kalau ini nyambung. Nah, huwa, ya, di sini huwa artinya dia, ya. Kemudian ada hiya artinya juga dia, ya. Bedanya kalau huwa ini laki-laki, ya. Kalau hiya ini untuk perempuan, ya. Hiya ini perempuan, ya. Anta artinya kamu, ya. Kamu, ya. Kamu laki-laki, ya. Ini sebenarnya masih kurang lengkap, ya. Insya Allah nanti di bawahnya itu, nah ini tuh nanti ada pembahasan rincinya, ya. Ini bahas sekilas saja, ya. Jadi anta itu kamu laki-laki, kemudian ada hum itu artinya mereka, hum ini mereka, ya, mereka laki-laki, ini hum, ya, mereka laki-laki, kemudian hunna, nah hunna ini artinya juga mereka, ya, mereka, tapi perempuan, ya, mereka, ya, perempuan, ya, mereka perempuan, ya, antum artinya kalian, ya, kalian laki-laki, ini antum, ya, kalian laki-laki. Ana, ini ana jelas, ya, tadi sudah artinya saya. Kemudian kalau nahnu artinya kita, ya, kita atau kami. Nah, kita atau kami. Nah, kita atau kami. Nah, kita ini sering dengar di Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Misalnya, sungguhnya kita yang menurunkan Al-Quran, ya, al-dzikr, dan kita yang akan menjaganya. Ya, kami, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Nah, kalau sebagian besar kata nahnu dalam Al-Quran itu artinya kami, ya, artinya kami. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan, ya, kepada Allah. Nah, kalau mutasil, ya, mutasil itu yang bagaimana, yang seperti ini. Ini, ya, di kata terakhirnya ini ada hu, ini ada hu, kan, ada hu, ada ka, ya kan, ada ka, kemudian ada i, ada ya-nya di akhir. Nah, ini namanya domir mutasil. Kenapa? Karena mereka gandeng sama isim. Mereka menyatu dengan isim. Ini isim. Daftar ini isim. Daftar ini artinya apa? Buku tulis, buku catatan ini. Daftar. Ya, saya pakai yang merah dulu agar bisa membedakan. Ya. Daftar ini buku catatan artinya. Nah, buku catatan. Ya. Buku catatan. Ya, buku catatan. Nah, daftaruhu artinya buku catatannya. Daftaruka buku catatanmu. Daftari buku catatan saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dhamir muttasil itu lebih mengacu kepada kepemilikan. Kepada kepemilikan. Kalau menyatu dengan isim, lebih mengacu kepada kepemilikan. Kalau ini kan tidak.
Ya, ini sebagai arti terpisah. Sebagai arti terpisah. Ana artinya saya. Kemudian nahnu artinya kita atau kami. Itu tidak ada keterikatan dengan kata yang lain. Tidak ada. Tapi kalau yang ini, ya, daftaruka, bukumu, ya, buku catatanmu. Nah, mu-nya itu adalah kata ganti, ya, untuk apa namanya, mukhotob, untuk lawan bicara, buku catatan kamu, gitu kan. Nah, tapi dia nyambung sama kata bendanya, yaitu buku catatan. Makanya dikatakan sebagai domir muttasil. Kenapa? Karena nyambung. Karena nyambung dengan kata yang sebelumnya. Ya, nyambung dengan kata yang sebelumnya. Kemudian ini juga sama, ada baituhu, ada baituka, ada baiti, ya, rumahnya, rumahmu, rumah saya. Rumahnya, rumahmu, rumah saya. Kemudian ada juga kitabuhu, kitabuka, kitabi. Nah, bukumu, buku buku kamu, ya, buku ini apa? Ini buku dia, buku kamu, dan buku saya. Nah, jadi ini lebih kepada kepemilikan, ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan, ikhwan dan akhwat sekalian, dari domir, ya, atau kata ganti? Kita berarti sudah belajar sampai detik ini, itu dari pengertian tasrif itu sendiri. Kemudian kita sudah belajar kata ganti atau domir. Kemudian kita juga sudah belajar domir itu ada dua. Ada domir yang munfasil, yang terpisah, dan domir yang muttasil, yang bersambung. Nah, baik. Sampai di sini apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah kalau jelas. Baik, saya ingin tanya lagi kalau sudah jelas, ya. Saya ingin bertanya kepada Ukhti Wina. Hadir malam hari ini Ukhti Wina? Naam, hadir Ustaz. Nah, coba ulangi ke saya apa itu tasrif secara bahasa dan istilah. Cara Apa itu ilmu tasrif secara bahasa dan secara istilah? Nah, mungkin bisa dijelaskan sesuai dengan yang dipahami. Nah, bagaimana? secara bahasa perubahan kata, perubahan Secara istilah? secara istilah perubahan struktur kata. Struktur kata. Nah, baik. Jazakallah khairan. Mumtaz. Secara bahasa artinya perubahan. Sudah, itu saja. Kalau secara bahasa artinya perubahan. Nah, sementara secara istilah itu adalah perubahan dari satu pokok, ya, dari satu kata menjadi beberapa kata. Seperti itu. Ya. Perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata dengan tujuan apa namanya, untuk menjelaskan maksud yang diinginkan. Nah, itu yang secara istilahnya. Nah, seperti yang pengertian yang di kitab ini. Ya, seperti yang pengertian di kitab ini. Nah, di kitab ini tadi kan sudah ada pengertiannya, sudah kita bahas. Kemudian ad-dhamir. Nah, ini ad-dhamir ini barusan saja ini, masih hangat-hangatnya. Saya ingin bantuannya dari akhi siapa? Akhi Abu Haikal. Nah, tafadhol Akhi Abu Haikal, boleh dibantu? Bisa open mic, Akhi Abu Haikal. Ya, halo. Nah, Assalamualaikum. halo. Waalaikumsalam. Nah, sehat? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Nah, boleh minta tolong Akhi, setelah mendapat penjelasan tadi, bagaimana menurut Antoni? Apa pengertian dari domir? Nah, silahkan. Domir ialah kata ganti, Ustaz. Kata ganti. Nah, mumtaz. Intinya seperti itu ya. Nah, baik. Meskipun tidak sepanjang ini, yang penting poinnya itu sudah dapat. Ya, poinnya sudah dapat. Jazakallah khairan.
Sama seperti ukhti Wina sebelumnya, ya. Jadi gambaran sebenarnya, gambaran globalnya itu yang penting sudah dapat. Ya. Tasrif itu perubahan struktur kata, ya itu sudah secara dasar itu sudah insya Allah sudah terpatri di sini, sudah paham. Kemudian domir itu kata ganti. Nah, domir itu kata ganti. Kesimpulannya sebenarnya hanya di situ, ya. Itu kesimpulan pemahaman dasar yang nanti akan terus dipakai sampai selesai kitabnya. Nah, baik, domir itu ada dua. Nah, saya ingin bantuannya Ukhti Hafsah. Nah, halo Ukhti Hafsah. Naam, Pak Ustadz. Nah, domir atau kata ganti itu ada dua. Bisa tolong disebutkan apa saja dan apa perbedaannya? Terbagi dua, domir munfasil, yaitu yang terpisah, domir mutasil, yaitu domir yang bersambung. Domir yang mutasil itu bersambung dengan apa? Dengan isim. Nah, jazakallah khairan. Mumtaz. Baik. Nah, ini di pertemuan selanjutnya, ya, kita akan masuk al-domair al-munfasilah, ya, domir-domir yang terpisah, dan ini harus dihafal. Ya, ini harus dihafal. Jadi nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, ya, domir-domir munfasilah. Maksudnya domir munfasil, ya, domir munfasil. Kan tadi hanya sedikit di sini, hanya huwa, hiya, anta, hum, hunna, antum, ana, sama nahnu. Nah, kalau di sini nih ada banyak ini. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini dihafal, ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya, ya. Karena sorof itu memang dasarnya itu dari apa? Dari menghafal, ya, dari menghafal. Tapi insya Allah mudah, ya. Dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya juga akan saya berikan tipsnya bagaimana sih menghafal itu biar tidak terlalu berat gitu ya. Karena kadang orang kalau ketemu sorof itu, wah udah nyerah, Ustaz. Mau sorof itu berat, Ustaz. Berubah-ubah kata banyak itu, saya itu udah pusing, Ustaz, kalau misalnya harus ngafal-ngafal seperti itu. Ustaz. Enggak, insya Allah bisa. Ada caranya sendiri biar gimana sih menghafal ini tidak serunyam yang dibayangkan. Nah, baik. Karena sudah jam 9 ya, takutnya ada yang mungkin di daerah lain itu sudah jam 10 ya, selisih 1 jam atau 2 jam. Nah, sampai di sini sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat sekalian? Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada? Ada pertanyaan? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada pertanyaan? Rupanya tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah tidak ada. Dari akhwat, ada pertanyaan nggak dari akhwat? Halo, dari akhwat, ada pertanyaan? Belum ada. Nah, baik. Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Saya senang ya. Baik. Nanti juga insya Allah setiap beberapa pekan itu nanti akan ada evaluasinya dan mohon dikerjakan ya. Evaluasinya itu demi mengasah kemampuan kita, ya, mengasah kemampuan kita dan juga memahamkan kita ya, mengetes seberapa jauh kita memahami materi yang telah disampaikan. Baik, mungkin itu saja malam hari ini yang bisa kita bahas. Ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga saya berdoa ya kepada Allah semoga Ana dan antum semuanya ini bisa istiqomah ya menyelesaikan kitab ini bersama karena kitab ini itu sangat bagus ya dan sangat cocok dipelajari oleh pemula. Dan jangan lupa bagi yang mungkin ada kemampuan untuk membeli kitab fisik, ya, tidak hanya belajar secara PDF-nya saja, atau mungkin susah mendapatkannya nanti bisa di-print, nggak apa-apa ya. Apa namanya? PDF-nya itu yang saya berikan bisa di-print, tidak masalah. Tapi untuk pribadi saja, tidak untuk disebar-sebarkan. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Nah,